Bless are you, Hashem our God, King of universe, who sanctified us with your commandment and commanded us to light the Yom Tov candle. Amin. Diberkatilah. Diberkatilah Engkau, Hashem, Elohim kami, Raja Semesta Alam, yang telah memutuskan kami dengan perintah-perintah-Mu dan yang telah memerintahkan kami untuk menyalakan lilin di hari baik ini, Yom Tov ini. Di dalam nama Masiah Yesus, kita sama-sama katakan, Amin. Amin. Oke, Hak Sameach Haverim, Hak Tu Besfat Sameach, dan saat ini 18 menit sebelum matahari terbenam, kita sudah menyalakan lilin untuk Yom Tov, untuk Rosh Hashanah, untuk pohon, dan sidurnya kita ambil dari bisa di-mute. Enggak ini, nggak bisa di-mute. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita mulai untuk RF Tu Besfat. Ini sidur dari Sifat Sufu, dari Ahmad Ami, dari Rabbi Stephen Bernstein. Untuk Joseph, Sarah, Mami, bisa buka di itunya. Oh, udah ada ya. Oh, udah print out. Oke. An introduction to the Tu Bisfat Seder, pengenalan untuk Tu Bisfat Seder. Tu Bisfat Seder itu adalah tahun baru untuk pohon, yaitu untuk menandai perpuluhan dari hasil pohon-pohonan yang harus dipersembahkan ke Hashem, ke Bait Suci, waktu Bait Suci masih berdiri, ya. Dan di sini dijelaskan, it is the new year for counting when the fruit is orlah, illegal to use. Ini adalah tahun baru untuk menghitung bahwa buah itu pohon itu setelah ditanam itu nggak boleh dikonsumsi dulu sampai setelah 4 tahun. Ya, jadi dimulai dari Tu Bisfat. Pada saat manusia hidup di Gan Eden, ya, pohon-pohon itu ditanam di Gan Eden. Tu Bisfat itu adalah perayaan tentang Gan Eden, tentang Adam Kadmon, yaitu original ancient man, dunia di mana waktu dosa belum ada, ya, yang dibuat oleh Hashem, dunia yang masih sempurna. Adam Kadmon was the man closest in existence to Yeshua our Messiah. Levelnya Adam Kadmon itu adalah levelnya Yeshua, Mesias kita, ya, dan juga menubuatkan tentang redemption atau geulah dan kembalinya Yeshua. Rabbi Ishak Luria di Sefat merayakan Tu Besfat ini, ya, yang membuat seder ini, seder Tu Besfat ini, simbolik seder untuk Tu Besfat, untuk merayakan Hashem, Pardes, yaitu Gan Eden, dan Masiah. Jadi mari kita mulai. Kata pembuka untuk seder Tu Besfat itu diambil dari Mishnah, Rosh Hashanah, pasal 1 ayat 1. Di situ dijelaskan bahwa ada 4 tahun baru, ya, ada 4 Rosh Hashanah. Tanggal 1 bulan Nisan adalah Rosh Hashanah untuk Raja dan Hari Raya. Ya, tanggal 1 bulan Elul adalah Rosh Hashanah untuk binatang yang akan dikorbankan untuk menjadi perpuluhan, ya. Kemudian tanggal 1 Tisri adalah Rosh Hashanah untuk tahun, Shemitah, Yovel, untuk tanaman, for planting, dan untuk tumbuh-tumbuhan. Dan kemudian tanggal 15 bulan,
tanggal 15 bulan Sefat itu adalah tahun baru untuk tanaman, untuk tumbuh-tumbuhan. Jadi tanggal 1 bulan Tisri itu untuk Semita sama Yovel, dan untuk tanaman adalah tanggal 15 bulan Tisri. Sebentar ya, ini suaranya saya pause dulu. Sebelum kita mulai, kita tuangkan dulu anggur putih, white wine, tapi jangan diminum dulu. Ya, kita tuangkan dulu ke cawan itu yang sudah cukup. Oke. Di Talmud Traktat Ketubot 111 di situ dikatakan a stalk of wheat will one day rise high like a palm and will reach up to the mountain tops. Jadi gandum itu nanti akan tumbuh seperti pohon, menjadi pohon dan akan sampai ke puncak. Ada satu opini di dalam Gemara bahwa pohon pengetahuan baik dan jahat itu sebenarnya adalah pohon gandum. Hah, bagaimana mungkin kok pohon gandum? Di Gan Eden ya, saat itu gandum itu tumbuh menjadi pohon dan siap dimakan dalam bentuk seperti kue. Ketika Adam dikutuk, ketika makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, gandum itu malah menjadi seperti yang kita lihat sekarang. Jadi dimensinya Gan Eden sebelum ada dosa itu di luar ruang dan waktu, sehingga gandum itu bisa tumbuh menjadi pohon. Tapi setelah jadi berdosa, gandum itu seperti yang kita kenal sekarang ya. Jadi seperti kayak tanaman, kayak rumput. It must be planted in plow ground, cared for, harvested, ya, ground, sifted, kneaded, and baked. Itulah gandum ya. Jadi harus diolah lagi supaya kita bisa menikmati gandum, ya, grain atau wheat. Ya. The process of becoming bread, proses dari gandum untuk bisa menjadi roti itu adalah sebuah transformasi yang berat. Ya. Gandum itu adalah makanan dasar, ya, sumber universal lambang dari makanan. Membuat gandum menjadi roti itu adalah gambaran dari kerja keras supaya kita bisa mendapatkan makanan. Jadi sekarang mari kita, sebelum kita mengambil makanan itu, kita ucapkan dulu Netilat Yadaim, ya, baru kata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitzanu b'mishpachot sifanu al Netilat Yadaim. Berkatilah Engkau, Hashem Elohim kami, Raja semesta alam, yang telah berurusan kami dengan perintah-perintah-Mu dan yang telah memerintahkan kami untuk mencuci tangan. Kita cuci tangan dulu sebelum kita melakukan prosesi makanan. Kalau sudah,
Mari kita, everyone at the table now take some cake or crackers and say the bracha of Mesonot. Mari ambil crackersnya. Kalau udah panggang roti kala bisa roti kala. Kalau pakai roti kala bisa panggang roti kalahnya, ya. Kalau pakai roti Haberim juga bisa memakai rotinya, ya. Sama karena produknya ini produk dari wheat, dari gandum. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bore mine metzonot. Amin. Berkatilah Engkau Hashem Elohim kami, pencipta dari semua jenis makanan. Di dalam nama Yesus kita sama-sama katakan amin. Mari kita makan. Yang pakai kala mau blessing lechem juga. Kidusnya. Selanjutnya kita akan melakukan kidus. Kita ucapkan sama-sama untuk anggur putihnya. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bore periha gefen. Amin. Diberkatilah Engkau Hashem Elohim kami Raja semesta alam, pencipta dari hasil anggur ini. Di dalam nama Masya Yesua kita sama-sama katakan amin. Lechaim, lechaim, to life, lechaim, 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 lechaim Sarah. Now, olives. To the smell are your fragrance oil pleasant, like precious oil poured in your name. There are two oils, the oil for anointing Kohanim and the oil for anointing kings. Ini dikutip dari Midrash Rabbah, Bereshit Rabbah, pasal 33. Why Israel compared to an olive? Mengapa Israel itu digambarkan sebagai buah zaitun? To tell you that just as you cannot see the oil in olive unless you crush it, so the Geulah does not occur without difficulties and hardship. Untuk mengajarkan kepada kita, ya, bahwa sama halnya kita tidak bisa melihat minyak dari buah zaitun itu kalau belum dihancurkan dulu buah zaitunnya itu, maka Geulah juga, kedatangan Masiah juga tidak akan terjadi kalau kita tidak mengalami kesusahan ataupun kerja keras. The dove returned to him in the evening, and there was a freshly plucked olive leaf in its break. Bereshit. Where did the dove get it? Rav Bey said the gates of Gan Eden were open for her, and she brought it from there. Bereshit Rabbah 33. Take an olive. Nice. Enak. Ambil buah zaitunnya Atau kita wakilkan. Atau diwakilkan kalau nggak ada olive ya. Kita cover lah. Arvut namanya. Make a bracha over it. Before reciting the bracha, have in mind that this bracha is being recited for all the other fruits you will eat at the celebration. Bore Priya Eitz ya. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bore Priya Eitz. Amin. Diberkatilah Engkau Hashem Elohim kami, pencipta dari buah-buahan di pohon. Di dalam nama Masya Yesus, kita sama-sama katakan amin. Mari kita makan. Ada bijinya.
Nice. This is the healthy food. Saya ambil tisu buat biji. Sekarang dates atau kurma. Ini diambil dari Sir Hasirim. Song of Songs itu bahasa Indonesia apa ya? Song of Songs. Kidung Agung. Your stature is like a palm tree, and your breast to cluster of grapes. I said, I will go up to the palm tree. I will take hold the boughs thereof. Ini dikutip dari Kidung Agung. Bentukmu seperti pohon yang indah, ya, dan seterusnya. A palm tree flowers upward. Pohon palma, pohon palem itu tumbuh ke atas. Its head and heart face upward. Kepalanya, puncaknya, hatinya juga tumbuh ke atas. So the soul, neshama, faces upward, harus juga naik ke atas. And her desire is toward her husband in heaven. Dan kerinduannya untuk selalu dekat kepada Hashem di surga. The righteous shall flourish like the palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those that are planted in the house of Hashem shall flourish in the courts of our God. They shall still bring forth fruit in the old age. Ini diambil dari Tehillim 92. The palm is a symbol of Yeshua the Messiah. Pohon palem itu adalah simbol dari Yeshua HaMashiach. We cast palm branches at his feet. Kita membuang ranting daun palem, ya, cabang-cabangnya di kakinya. As he entered Jerusalem, pada saat ia masuk kota Yerusalem. Even though it was near Pesach, not Sukkot, because we acknowledge Yeshua as our Messiah. Karena kita mengakui bahwa Yeshua itu adalah Mesias kita. Cut the date open and check it for insects before eating it. Ambil datesnya, ambil kurmanya. Oke. Karena nggak boleh makan insek. Dan buka dulu, siapa tahu ada serangga, karena kita nggak boleh makan serangga, ya. Put it there, your biscuit, put it for a while. Give me the small one. All good. Makan. Use this one. Makan juga. Yes. Nice. Sweet. Now, dibilang honey in the Bible, actually this one Dates. Dates is not the bee honey. Like this. Can put it there. Now take the grapes. Put it back. Where's the grapes? Here you can. Take one. This one. Sarah. Okay, grapes. Put it there. Just as the vine has grapes and raisin, anggur itu bisa jadi pohon anggur itu bisa jadi buah anggur dan jadi raisin. So Israel has masters of Tanakh, master of Mishnah, master of Talmud, master of Agadah. Itu sebabnya Israel itu adalah ahlinya di dalam belajar Tanakh, dalam belajar Mishnah, belajar Talmud, dan belajar Agadah. Grapes were the proof of the land that flow with milk and honey. Anggur ini adalah bukti bahwa tanah Israel itu adalah yang penuh dengan susu dan madunya. They are symbol of our Messiah Yeshua, beckoning us to return with the Geulah. Ini adalah simbol dari Yeshua HaMashiach, dari Yeshua Mesias kita yang akan kembali nanti pada saat kedatangan yang kedua kalinya. Just as grapes are first pressed under the feet and then served on the king's table, so too Israel is downtrodden in this world and in the next is taken by the king. Sama seperti buah anggur ini, harus diinjak-injak dulu, dipres, dihancurkan, sebelum dihidangkan di meja raja. Demikian juga Israel. Israel itu berarti Commonwealth Israel yang terdiri dari Jews dan non-Jews yang bergabung dengan Israel. Juga akan mengalami tekanan, dihancurkan sebelum nanti pada saat kedatangan Masiah yang kedua kalinya akan menjadi santapan atau hidangan yang harum
untuk raja, yaitu Hashem. Mari kita makan buahnya, grapes. The first glass of wine. Take the cup of white wine and say the following. Ambil ini, cup. Sorry. In the Shema we read, you shall gather in your grain, your wine, and your oil. The corns refers to satisfaction. The wine to joy, and the oil to anointing, and the anointed one. Di dalam Shema ya, dalam teks Ve'afta kita ada teks bahwa kita nanti akan dikumpulkan kembali ya. Wine gladdens the heart of man. Anggur itu menyenangkan hati manusia. Wine makes life joyful. Anggur itu membuat hidup menjadi penuh sukacita, dari Kohelet. There is no joy except for wine. Nggak ada sukacita kecuali dengan anggur. Talmud Babilonia Traktat Pesachim. Pada saat Tu Bishvat, we use wine to praise Eretz Israel. Pada saat Hari Raya Tu Bishvat, kita minum anggur untuk memuji atau mengagumi, menghormati tanah Israel. Pada Hari Raya Purim, kita minum anggur untuk menggambarkan menghapuskan Amalek. Pada saat Pesach, kita minum anggur untuk merayakan Yesua, Mesias kita, dan penebusan kita. Drink the wine, pour the second cup of wine, 3/4 white wine and 1/4 red wine. 3/4, 3/4 white wine, 1/4 red wine. Anggur, jus, kita pakai jus anggur. It's not wine, jus anggur. Anggur merah sama anggur putih. Oke, kita udah ucapin blessing ya kan, Bore Prihageven, jadi drink the cup. Ini udah dicampur dengan 1/4 merah, 3/4 putih. Lechaim, 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 lechaim. Selanjutnya, fig, yaitu fig itu buah ara. Rami, ini dari Talmud lagi. Rabbi Benson memang banyak mengutip Talmud memang ya. Talmud Ketubot pasal 3. Rami, the son of Yehezkel, visited Bnei Barak, and he saw goats grazing under the fig tree. Honey dripped from the fig tree and milk from the goats, and both intermingled. He said, behold, a land flowing with milk and honey. A person had a row of fig trees. He came and found a fence of honey around them. Talmud Yerushalmi, Traktat PA 7. Torah itu digambarkan sebagai pohon ara. Mengapa Torah digambarkan sebagai pohon ara? Yalkut Simoni mengatakan, every fruit has something inedible in it. Setiap buah itu mempunyai satu yang nggak bisa dimakan. Tidak semua buah itu bisa dimakan. Dates have pits, grapes have seeds, pomegranate have skin, but every part of the fig is good to eat. Setiap misalnya kurma punya bijinya, anggur juga punya bijinya, pomegranate itu delima punya kulitnya yang nggak bisa dimakan, tapi buah ara itu selalu bagus semua buat dimakan. Yalkut Simoni, Joshua 1. Traktat Talmud Babilonia, Traktat Eruvin 54 juga mengatakan, take a fig tree, ambil pohon ara, as long as you search, you can find figs. So also with words of Torah, as long as a person meditates on them, he will find meaning in them.
Jadi dengan kata lain di sini Talmud Eruvin 54 mengatakan, ambil contoh pohon ara. Selama kamu mencari pohon ara, kamu akan menemukan buahnya. Demikian juga dengan perkataan di dalam Torah. Selama seseorang belajar Torah, meditate, merenungkan itu, ia akan menemukan meaning, menemukan makna di dalam Torah. Mengapa Torah digambarkan sebagai pohon ara? Because most tree like olive, grape, and dates have their fruit picked at one time, but the fig tree is picked gradually. Sama seperti buah zaitun, buah anggur, buah kurma, hanya bersemi, hanya berbuah pada sekali aja. Tapi pohon ara itu selalu tetap berbuah. So it is with the Torah. Itu halnya sama seperti Torah. One learns a little today. Seseorang mungkin belajar Torah sedikit dalam hari ini. Kemudian seseorang lagi belajar itu lebih banyak lagi. It is not learned in only 1 year or even many years. Jadi Torah itu nggak dipelajari hanya 1 tahun, tapi seterusnya. Itu Midrash Rabbah, seumur hidup. Nah, di sini juga dikutip, Rabbi Benson mengutip Matius atau Matityahu 24 ayat 32 sampai 34 ketika Yeshua mengambil perumpamaan tentang pohon ara, ya. Ambil pelajaran dari pohon ara. Ketika ranting-rantingnya mulai bertumbuh, berbuah, ya, daunnya bertumbuh, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Hal yang sama juga berlaku. Kalau kamu tahu bahwa tanda-tanda ini akhir zaman, kamu tahu waktunya juga sudah dekat. Yes, I tell you that these people will certainly not pass. Jadi Yeshua mengatakan bahwa bangsa ini, bangsa Israel ini, orang-orang ini tidak akan berakhir sebelum akhir zaman. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Cut the fig open and check it for insects before eating. Ini fig mungkin. Ini dia. Itu udah dikeringin, bukan udah yang dikupas segar. ini. Udah dikeringkan. Iya, udah di buahnya udah dikupas, buah fignya udah dikeringkan ya. Dikeringkan dan Oh sudah iya. dikupas. Ini udah ada kulitnya ya. So. Iya. Kalau fig yang segar mesti hati-hati karena ulat sama bijinya tuh sama. Sama ya. Iya. Ayo mari kita makan. Sama kulitnya nih kita makan. How is it? Right? It's sweet, like dates. Okay. There's the seed. Can eat the seed. Next, pomegranate. Diambil dari Sir Hashirim Kidung Agung. Like a half pomegranate is your cheek behind your veil. Pipimu seperti warna pomegranat. Pipimu pipimu seperti pomegranat, kemerah-merahan. Sehat dong berarti. Iya. Talmud Eruvin 19 mengatakan Rabbi Shimon ben Lakish, ini adalah sages dari Yerusalem, dari Israel, bukan dari Babilonia. Jangan baca cheek, jangan baca pipi, tapi bacalah your empty ones. Because riktah. Because even the empty ones of Israel are full of mitzvot, as a pomegranate is filled with seed. Jangan anggap Israel itu kosong, walaupun Israel itu empty, maksudnya orang-orang Yahudi itu mungkin rendah atau dipandang rendah, tapi mereka penuh dengan mitzvot, seperti juga buah delima penuh dengan biji-bijinya. Biji buah delima itu dihitung 613 biji yang melambangkan 613 mitzvot. Hanya disebutnya tariak mitzvot. Ini penjelasan dari Malbim. Mari kita makan pomegranatnya. Udah ini. Iya, enggak itu anak bisa ambil. You go get yourself. Use your plate. Share. Nice. How many seeds inside one pomegranate? 613. In Eretz Israel. Now etrog.
Kalau nggak ada etrog, boleh pakai orange, Jeruk. jeruk. And you shall take for yourself on the first day the fruit of the beautiful tree Hadar, branches of palm trees, and the boughs of thick leaf trees and willows of the brook. And you shall rejoice before Hashem your God 7 days. Ini perintah tentang Sukkot ya. Eitz Hadar, buah-buah yang bagus. Apa itu Eitz Hadar, buah-buah yang bagus? Para rabi memutuskan bahwa buah yang bagus itu adalah etrog, sitrun sebenarnya. Tapi kalau nggak ada sitrun, boleh pakai jeruk. Dafar akhir, another interpretation, interpretasi yang lain, lulav atau palm branch yang ranting daun palma. The myrtle represent the eyes, the willow represent the lips, and the etrog represent the heart. Jadi buah jeruk itu melambangkan atau buat etrog itu melambangkan hati jantung seorang manusia. Jantung. Ya. Kalau palm branch-nya itu spine, tulang belakang. Myrtle itu mata, willow, bibir. Itu yang disukot digoyang-goyang. Jadi ini gambaran bahwa tulang kita harus dikuduskan buat Hashem. Mata juga untuk Hashem. Mulut juga untuk Hashem. Dan hati kita, jantung kita, nefesh kita juga untuk Hashem. Penjelasan yang lain juga di situ dijelaskan. Palm branch bear sweet fruit but has no fragrance. Daun palem itu buahnya manis, tapi nggak memiliki bau. Sama seperti seorang Yahudi yang belajar Torah, tapi tidak melakukan action-nya, tidak diaplikasikan Torahnya. Belajar Torah hanya untuk knowledge, tapi tidak dipraktekkan. Itu digambarkan seperti daun palem. Myrtle, baunya wangi, tapi nggak ada buahnya. Itu melambangkan seseorang yang banyak melakukan perbuatan baik, tapi malas belajar. Willow, daun willow itu, di Indonesia itu kayak pohon beringin daunnya. Nggak punya bau dan juga nggak punya buah. Itu melambangkan seseorang ya yang tidak pernah belajar dan juga tidak pernah melakukan good deeds, perbuatan baik. Sebaliknya etrog ya itu adalah buah yang memiliki bau wangi, rasanya enak, itu melambangkan orang yang rajin belajar Torah dan mempraktekkan Torah dalam kehidupan sehari-hari. What does God do with them? Apa yang Hashem lakukan? He binds them all together. Hashem mengumpulkan mereka semua. So this may atone for those. Sehingga mereka bisa didamaikan dengan Hashem. Atonement, kaparah. There's a tradition on Tu B'Shvat to pray that God will provide us with a beautiful kosher etrog for the fulfillment of the mitzvah of the Arbah Minim. Suatu minhah custom ya di dalam Tu B'Shvat kita berdoa sama Hashem supaya nanti kita bisa memperoleh kosher etrog untuk hari raya Sukkot nanti. Ya. The etrog that we obtain is dependent on the zichut merit of Israel. Etrog yang akan kita dapat itu tergantung dari merit zichut dari Israel, community ya, komunitas. Mari kita makan a piece of etrognya. Sekarang apple. Diambil dari Kidung Agung. As the apple tree among the trees of the forest, so is my beloved among the sons. I sat down under his shadow with great delight, and his fruit was sweet to my taste. Apel itu adalah selalu buah yang digambarkan sebagai buah yang bagus.
Kekasihku diibaratkan seperti apel dari Kidung Agung. Kemudian dari Kidung Agung 2 ayat 3, Rabbi Hia menjelaskan, As the apple tree among the trees of the forest, so is my beloved among the sons. Why does Israel praise God by comparing him to an apple tree? Mengapa Israel memuji Hashem dengan menggambarkan Hashem itu seperti pohon apel? Because it combines all kinds of goodness. Karena mengkombinasikan semua bentuk kebaikan yang Hashem tunjukkan, lakukan buat kita. Just as it is healing for all, so is God healing for all. Sama juga makan satu apel itu menyembuhkan banyak penyakit, demikian juga Hashem menyembuhkan semua penyakit. Just as it combines two colors, so too God combines two midot attributes. Sama juga apel ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna merah, demikian juga Hashem mengkombinasikan dua midot, dua atributnya, Hesed dan Gevurah. Just as the apple has more delicate scent than other trees, so it is written concerning God. Di Hosea 14 ayat 7. Baunya seperti pohon di Lebanon. Just as the apple has a sweet taste, so of God it is written, his mouth is most sweet. Kidung Agung 5 ayat 16. Jadi seseorang yang memiliki karakter Hashem, mulutnya itu harus juga harum. Ya, harus manis seperti mulutnya Hashem juga, ya. Behold, the shen of my son is the shen of the field. Midras mengajarkan bahwa Ishak memberkati Yakov ketika ia mencium bau apel. Sekarang ambil apelnya, mari kita makan apelnya. Apple. Yuk. Oh iya, apel. Rabbi Yoshi, the son of Judah, said, he who learns from the young to what is he like. Dia yang belajar dari muda, dari masih muda, seperti apa yang dia digambarkan, seperti seseorang yang makan buah yang belum matang, belum masak, dan minum anggur dari ladangnya. And he who learns from the old to what is he like, dan dia belajar dari waktu dia sudah tua, seperti apa dia digambarkan, to one who eats ripe grapes and drinks old wine, seperti seseorang yang makan buah anggur yang sudah matang dan minum anggur wine yang tua, yang enak rasanya. Rabbi Meir said, look at not the flask, but what it contains. Ini perkataan terkenal dari Rabbi Meir, ya. Jangan lihat kulit luarnya, tapi lihat apa isi di dalamnya. Ya, there may be a new flask full of old wine, but an old flask that has not even new wine in it. He brought me into the house of wine, and his banner over me was love. Jadi kalau kita menilai seseorang, jangan lihat dari penampilan luarnya, tapi dari lihat isi dalamnya, isi neshamanya. Penampilan luar itu nggak penting. Itu perkataan Rabbi Meir dalam Talmud. Yeshua mengajarkan juga di Yohanan 2 ayat 7-11. Isi anggur ini dengan air, kemudian Yeshua mengubah anggur ini menjadi anggur. Oke. Pour 3/4 of red wine and 1/4 of the white. 3/4 of red wine. 3/4 jus. Yeah. And 1/4 of white wine. Udah ya 1/4. Iya. Foto dulu, foto. Sarah. Dibagiin ya. You will need walnuts, almonds, carrots, pears. Ambil walnutnya dulu.
Sarah Wilson. This is walnut. That one almond. Walnut. Kidung Agung 6 ayat 11. Take walnut and with a shell and say, I went down to the garden of nuts to see the fruits of the valley. Kidung Agung 6 ayat 11. Kemudian We haven't drink the second cup. nanti itu Second cup nanti of itu wine. yang second cup tadi yang Oh, pertama. okay. Sorry. Take a nut with a shell and say, I went down to the garden of nut to see the fruits of the valley. Ya, Kidung Agung 6 ayat 11. Rabbi Brachya berkata, just as walnut has 4 section, ya. Kita lihat ini walnut ada 4 sudut. The container in the middle, so Israel looked in the wilderness. There were 4 camps with the Ohel Moed in the middle. Ini menggambarkan formasi bangsa Israel di padang gurun dengan Ohel Moed-nya di tengah-tengah, center dari segalanya. The beauty of the princess is contained within, so also the secret fruits of the nuts are contained and hidden by the shells. That which is precious is always hidden away. That is why the Torah has a cover, and then is hidden in the ark, and even the ark has a cover. The Torah itself is also a container hiding an even more precious beauty within it. Jadi ini gambar dari formasi bangsa Israel, dan ini puncaknya ini, ya, itu adalah seperti Ohel Moed, kemah suci. Eat some walnut. Mari kita makan. Menurut saintis, walnut ini bentuknya kan kayak otaknya. Ini makanan buat otak. Oh. Terus ini ada 4 katup kan, Oh. makanan buat jantung. Almond. Ambil almondnya. Pass me some almond, please. Yeah, I'll give you. No, this one. Oh, yeah, it's for you. I'll do it. The next day, when Moses came to the testimony tent, Aaron's staff representing the house of Levi had blossomed. Ini tongkatnya Harun berbunga. It had given forth leaves and was now producing blossom and almonds. Nah, ini dia almondsnya. Bamidbar, Numbers 7, bilangan 17 ayat 23. The almond tree is quickest to sprout. Pohon almond itu paling cepat dia berbuah. Ini pohon yang pertama tumbuh setelah salju musim dingin. Menyambut spring. Buah yang pertama Israel. yang tumbuh adalah pohon almond. Kalau di Asia kan ada Jepang ada sakura, di Korea juga ada bunga untuk spring. Kalau di Eretz Israel untuk menandakan spring itu bunga almond. Bunga almond dengan bunga. Pohon almond dengan bunganya cantik banget kayak sakura begitu warna-warnanya, gradasinya. Kliakar mengatakan tongkatnya Harun itu malah memproduksikan almond. Jadi tongkat itu mempunyai hidup, ya. That have a double meaning of diligence and haste. Mempunyai artinya karena pohon almond itu berbuah paling pertama setelah musim dingin lewat, di musim semi, itu menggambarkan kerajinan seseorang. Dan selalu haste itu selalu sigap. Ya, nggak males-malesan. Seperti Harun was quick to run into the midst of the people to stop the plague. Seperti Harun yang cepat memberikan pendamaian untuk men-stop wabah. Also, when Moses was meeting Hashem at the burning bush, God said, "Behold, he comes to meet you. He sees you and rejoices in his heart." Behold has a meaning of eagerness. Hineni dalam bahasa Ibrani-nya. Behold itu harus seseorang yang menunjukkan punya eager. Eager itu bahasa Indonesia apa? Gesit. Jadi menggambarkan karakter seseorang bersama Hashem itu harus rajin, harus sigap, harus semangat. Everything a person does eagerly, he certainly enjoys doing. Seseorang yang selalu
gesit, bersemangat, itu berarti dia menikmati apa yang ia kerjakan. Demikian juga Harun, went joyfully to meet this younger brother Moshe and did not feel jealous of Moses' position of leadership. Demikian juga Harun yang walaupun adalah kakaknya Musa, tapi Harun itu tidak cemburu atas posisinya Musa sebagai pemimpin. Harun tetap eager dengan atau tetap gesit, tetap fokus dengan bersemangat dengan tugas-tugasnya. Oleh karenanya. Because of Aaron's eagerness, karena kegesitan semangatnya Aaron, he was given the leadership of the priesthood. Ini komentar dari Kliakar. Almond melambangkan eagerness dan diligence. Almond itu melambangkan seseorang itu harus semangat, nggak loyo, dan harus rajin, gesit, diligence. Ambil almond kita makan. Eat the almond, Sarah, eat the almond. Sekarang buahnya Rabbi Simon Bar Yochai. Kerep. Kerep, bahasa Indonesianya kerep juga deh. Karena nggak ada buah pohon kerep di Indonesia, nggak ada. Nih, kerep tuh kayak gini. Udah dihancurin kayak coklat, kayak bubuk coklat. Ini buah yang udah dihancurin, ini buah kerep. Kayak coklat, kayak bubuk coklat. Diambil dari Talmud Ta'anit 23a. Khoni itu nama orang, ya. Was walking on the road and saw a man planting a carob tree. Sedang berjalan dan melihat orang menanam pohon kerep. Dan Khoni bertanya, berapa tahun pohon ini baru bisa menghasilkan buah? Orang itu menjawab 70 tahun. Khoni bertanya, are you so healthy that you will live 70 years to eat this fruit? Apakah kamu bisa bertahan 70 tahun supaya kamu bisa menunggu pohon itu makan buahnya, buah pohon kerep? Orang itu menjawab, I found the world full of carob trees when I came into it. As my father planted for me, so I will plant for my children. Saya ada di dunia ini yang penuh dengan pohon kerep. Seperti bapak saya menanam pohon kerep buat saya, demikian juga saya menanam pohon kerep untuk anak-anak saya. Ta'anit 23a. Selama 13 tahun, Rashbi atau Rabbi Simon Bar Yochai, ya, pencipta penulis buku Zohar, dan anaknya Rabbi Eliezer bersembunyi di gua dari penjajah Romawi. Mereka belajar Torah di dalam gua dan menemukan rahasia tersembunyi dari Torah siang dan malam. Dan apa yang dipelajari dalam gua itu yang dinamakan Kitab Zohar. Kitab Zohar itu yang memelihara mereka. Hashem, Hakadosh Baruch Hu, created spring of water, membuat mata air, dan pohon karep bertumbuh di dekat gua itu sehingga mereka bisa hidup. Ambil kerepnya dan kita makan. Kalau nggak ada kerep, bisa diganti cranberry kalau di Eretz Israel. Kalau nggak ada kerep, bisa diganti menjadi cranberry. Cranberry kering. Iya. Ini Bu Miriam, kerepnya sudah diolah jadi seperti puding coklat. Enggak. Oh, bukan. Ini dia. Tahu. Ini dia. Ini pie. Pie. Ini buat dari kerep. Pak Andre bisa dimakan semuanya. Enak. Rasanya kayak coklat. Kayak coklat. Pengganti coklat. 13 tahun Rabbi Simon Bar Yochai makan gini, hasilnya Zohar. Ya udah kita makan ini aja deh. Kita makan. Mangga habisin. Ini.
setelah ini pinter ya belajar kabalahnya. Semoga pinter belajar kabalah. Soalnya saya dicekokin kerep dulu sama Bu Miriam. Sekarang buah per. How do you bless the fruit? On the fruit of the trees we say bori pri hh. Gimana kita memberkati pohon yang berbuah, menghasilkan buah pohon ya, kecuali anggur. Kita mengucapkan berkat namanya bore pri hh. Anggur kita bilang bore pri hageven. On fruit of the ground, buah yang hasilnya ada di tanah, bore pri adama, kecuali roti. Untuk roti, kita mengucapkan hamotzi lehem. Untuk sayur-sayuran, bore pri adama. Itu dari Mishnah Brachot 6 ayat 1. Take a piece of pear and eat it. Wah, ini pear. No, ya? Sekarang baru third glass of wine. Oke. Warnanya udah berubah. Warnanya udah jadi warna merah. Sekarang warnanya udah dari putih yang pertama, sekarang udah ada merah. Habis ini nggak makan malam lagi. Take the cup of mostly red wine and say, we begin with a glass of white wine and add more and more red wine. The white winter gradually passes, and the pink blossom and red poppies of spring appear. Rise you up, my beloved, my fair one, and come along, for the winter is past, and the rain is over and gone its way. The flowers are seen in the land, the time of the birds to sing is come, and the voice of the turtle dove is heard in my land. The fig tree perfumes its green figs, and the vines with young grapes give forth a pleasant smell. Ini dikutip dari Kidung Agung. Drink the wine. Lechaim, lechaim, Sarah. Lechaim, 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 Haverim. Lechaim. Pour a glass of red wine. Nah, sekarang semua red wine. Harus itu. Harus ini. Nah. Sekarang semuanya red wine, nggak ada white wine. You will need any remaining fruits you choose which have not yet been part of the seder. Banana, somebody wants banana. This morning, go get banana. Diambil dari Traktat Brachot 6:4. Pasal 6 ayat 4. Banana, apricot, cranberry. Banana, cranberry. Apricot, the one. Cranberry, better. If one has several varieties of fruit before him, Rabbi Yehuda says that if there is among them something of the 7 kinds of for which Eretz Israel is noted, he makes the blessing over that, but the sages says that he may make the blessing over any kind of he pleases. Take a fruit that has not been eaten yet and read. Wise men once had gathered. Each one was an expert in another shade. Shade is very important. Each living being needs a shade to rest. In each shade is different. One shade makes one living being rest, and the very same shade causes another being unrest. So it is with birds. Each one likes another branch to rest on. These wise men thought
Is there anywhere a tree giving such shade that all kinds of beings would find rest in it? All kinds of birds perch in its branches, and all is at peace. They calculated that somewhere there must be such a tree. They wanted to go to the tree, since near it there is a wonderful delight that is beyond all imagination. All birds, animals are there, and none harms the other. They all live in harmony, frolic together, for it must be an extraordinary delight to be near that tree. They then probed to discover which direction they must travel to reach the tree. A dispute arose regarding this, and none of them could come to a conclusion. Some said that they should head east, while others said it was to the west. One determined that the tree must be in one place, while another said that it was elsewhere. Thus, they could not decide which way to go to come to the tree. Then a wise man came and said to them, "Why are you trying to discover in which direction the tree lies? Instead, try to find out who will be able to approach the tree. Not everyone can come near it. In order to do so, one must have all the qualities of the tree. The tree has 3 roots. The first root is faith, the second is reverence, the third is humility. The trunk of the tree is truth, and it is from there that its branches come forth. It is impossible to go to the tree unless one has these qualities." The group was not quite ready to go. There were some members who had not yet attained to the virtue of the tree, but they did love one another and prize each other's company. So they all stayed on until they had all reached the high life or virtue that was required of them by the tree. It was not easy to reach so high. They worked hard and the others were very patient. When they all were ready, they came swiftly to an agreement about the direction in which to move toward the tree. Ini cerita dari syiur dari Rabbi Nachman Breslov tentang 7 pengemis. Sekarang mari kita makan buah-buahan yang belum sempat kita makan, yang masih ada di hidangan. Pertama saya punya cranberries. Kemudian pisang dari Eretz Israel. Ternyata ada pisang juga di Eretz Israel, kata lu. Bukan cuma di Indonesia aja. Pisang di mana-mana. Ini juga dimakan. Seheheanu ada. Ini buat seheheanu. Oh, belum. Ada ya? Oh, ini juga nggak ada seheheanu ya? Ini juga dimakan itu. Sorry. The 4th glass of wine. Nah, sekarang kidus cawan yang keempat. Ini diambil dari kitab Mikha. Mikha, Mocha. And they shall beat their swords into ploughs and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up a sword against nation, nor shall they learn war anymore. But they shall sit every man under his vine and under his fig tree. And none shall make them afraid, for the mouth of the Lord for the mouth of Hashem Sefaot has spoken. For let all the people walk everyone in the name of his God, and we will walk in the name of Hashem our God forever and ever. Ini dikutip dari kitab Mikha. The neshama of all the life shall bless your name. Ini Nismat Kol Chai yang ada di Sidur. The neshama all that life shall bless your name, Hashem our God, and the spirit of all flesh shall always glorify and exalt your remembrance of our King. From eternity to eternity, you are God.
Without you, we have no King, Redeemer, or Yeshua who liberates, rescues, sustains, and shows compassion in every time of trouble and distress. We have no King but you, God of the first and the last, God of all creatures, Master of all ages. Ini Nismat Kholchai oleh Rabbi Shimon Kefa. Petrus ya. Ya, dari Petrus ya. Leshana Haba'a Yerusalem. Tahun depan, Be'ezrat Hashem, kita bisa lakukan bersama Masyiah di Yerusalem. Ini harapan kita semua. Mari kita minum cawan yang keempat, yang terakhir, all red wine. Bersama ini sedernya ditutup. Lechaim, Pamin. Lechaim, lechaim, lechaim. Lehaim. Lechaim, lechaim, lechaim. Tulaat lechaim. Leshana Haba Yerusalem. Tahun depan Yerusalem. Amin. And that is the Tu B'Shvat Seder. Ini akhir dari Seder Tu B'Shvat. As we are blessed to be able to celebrate it this year, kita bisa bersyukur, berpuji Baruch Hashem, kita bisa merayakan Tu B'Shvat Seder tahun ini. So may we bless to celebrate it in the years to come. Semoga tahun depan juga kita bisa merayakan Tu B'Shvat with the return of Yeshua the Messiah, dengan kembalinya Yeshua Mesias kita, and redemption of all Israel, dan penebusan untuk seluruh Israel, yaitu Jews dan non-Jews dan sama-sama. Tutup dengan tefillah sebentar. Avinu Malkeinu, our Father, our King. Bapa kami, Raja kami, terima kasih Hashem. Kita boleh masuk ke Seder Tu B'Shvat dan merayakan tahun baru untuk pohon-pohonan. Seperti di dalam Torahmu dikatakan bahwa manusia itu adalah seperti pohon yang bertumbuh, Abba. Karena itu, Abba, di hari raya Tu B'Shvat ini kami berdoa untuk semua Chaverim, untuk keluarga kami semua masing-masing. Berkati mereka semua, Abba, dalam proses perjalanan mereka ini, dalam proses belajar ini, berikan endurance, berikan daya tahan, berikan tuntunan, guidance. Semoga mereka bisa melakukan sesuai dengan cara yang benar, Bapak. Berkati masing-masing Rabi kami, Rabi Sapira, Rabi Bernstein, Rabi Talki, berikan unity, berikan persatuan di antara sesama orang Yahudi, sehingga bisa mempercepat datangnya penebus ke bangsa Israel. Bapa di surga, berkati juga kami sekeluarga di tempat ini, di mana wabah atau tulah atau sakit virus corona menyebar di mana-mana. Berkati kami semua, kami percaya Engkau adalah Hashem pelindung kami, Hashem yang menyembuhkan kami. Karena itu, kami mempunyai emunah, bitachon, percaya, iman kepadamu, seperti Engkau melindungi bangsa Israel di Mesir pada saat 10 tulah terjadi di Mesir. Demikian juga Engkau akan melindungi setiap anak-anak-Mu yang takut akan Engkau, yang memelihara Taurat-Mu. Berarti masing-masing setiap keluarga yang ada, yang berpartisipasi di sini. Berkati mereka dalam setiap kehidupan mereka, berikanlah belas kasihan dan kasih karunia kepada mereka. Berikan juga kepada mereka knowledge, understanding, wisdom, dan juga otoritas, Bapa. Di dalam nama Masyiah Yeshua, kita sama-sama katakan, amin. Oke, Chaverim, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Toda Rabah, Hak Sameah.